pertama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Melanjutkan pembahasan admin anime OP sebelumnya, kali ini kita diperlihatkan kembali kekacauan yang terjadi di Pulau Elbaf, tempat di mana kelompok bajak laut Tobi berada. Nah, akhirnya setelah beberapa chapter kita tidak diperlihatkan keadaan kekacauan yang terjadi di negeri Elbaf, kali ini kita bisa melihat Gunko yang telah sadar kembali. Yap, seperti yang Mimin bahas sebelumnya, Im Sama ini telah beralih dan saat ini sedang merasuki tubuh Garling. Ya, alasan Im Sama merasuki tubuh Garling karena dia ingin melihat bagaimana keadaan di Tanah Suci Merijoa setelah para Gorosei diperintahkan untuk menghabisi organisasi Revolutionary Army. Namun sayangnya, Gorosei Garling, Gorosei Mars, dan juga Gorosei Jupiter telah berhasil dikalahkan oleh Monkey D. Dragon. Itu sebabnya, hal inilah yang menjadi alasan kenapa Im Sama memutuskan untuk merasuki tubuh Garling, karena dia ingin melihat bagaimana keadaan di Tanah Suci Merijoa. Nah, menariknya di momen ini, Gunko yang telah tersadar pun tiba-tiba terlihat bingung. Namun Sommer yang mengetahui hal itu pun kemudian memerintahkan Gunko untuk segera pergi ke ujung cabang ke-8 pohon Adam, tempat di mana anak-anak Elbaf berada. Yap, menurutnya dia harus segera mempersiapkan pelayaran dan membawa anak-anak tersebut ke Tanah Suci Merijoa. Sedangkan Sommer sendiri akan mencari keberadaan Jarul dan akan segera menghabisinya. Setelah sebelumnya kita hanya melihat sekilas kekuatan awak kening buah iblis Yomi Nomi yang digunakan oleh Brook untuk menahan monster mimi buruk dan juga dua iblis raksasa, di mana kali ini kita bisa melihat mereka semua terlihat berhalusinasi akibat efek kekuatan awak kening Brook. Nah, menariknya kali ini, dengan sangat percaya diri, Brook kemudian memerintahkan Nami dan Usopp untuk segera pergi mencari keberadaan anak-anak. Menurut Brook, sudah tidak ada waktu lagi jika mereka ikut bertarung. Nah, menariknya, tepat di momen ini juga kita bisa melihat sebuah tingkah kocak Nami dan juga Usopp yang menangis terharu karena Brook dengan berani menghadapi monster mimpi buruk dan juga dua iblis raksasa secara bersamaan. Nami lalu mengatakan kepada Brook untuk tidak mati terlebih dahulu. Usopp juga mengatakan jika Brook mati, maka tidak ada lagi yang memainkan musik di kapal. Mendengar hal itu, Brook lalu mengatakan, "Baiklah, aku tidak akan mati. Tapi tunggu dulu, bukankah aku ini telah menjadi tengkorak? Yohohohoho." Setelah itu, saat Nami dan Usopp yang hendak pergi, tiba-tiba mereka pun berubah pikiran. Ya, Nami dan Usopp lalu bersiap di mode bertarung mereka, di mana Usopp lalu mengatakan, "Jika aku selalu menghindari musuh yang kuat, aku tidak akan bertambah kuat, dan aku tidak akan pernah lari lagi dari hal itu." Sementara itu, Nami lalu mengatakan, "Aku tidak mungkin meninggalkan temanku sendiri." Brook yang melihat dan mendengar perkataan Usopp dan Nami pun lalu tersenyum dan terlihat bersemangat, di mana dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Usopp yang bersiap menyerang dengan ketapelnya, Nami mengeluarkan Zeus-nya, dan Brook terlihat di mode awak keningnya. Yap, tanpa basa-basi lagi, Usopp lalu mengeluarkan bom asap yang membuat iblis raksasa dan juga monster mimi buruk mencium aroma yang sangat menyengat, sehingga para raksasa dan monster mimi buruk tersebut terlihat tidak fokus. Sementara itu, Nami yang telah membuat awan hitam di sekitar iblis raksasa dan juga monster mimi buruk, lalu memerintahkan Zeus untuk melancarkan serangan petir terkuatnya secara area. Sementara itu, dalam sebuah halaman yang cukup epik, kita bisa melihat Brook yang melompat dan menggunakan kekuatan Pentiheaven-nya lagi untuk mengubah dan membuat dimensi alam baka, di mana para raksasa iblis dan juga monster mimpi buruk ini seolah mereka semua sedang berada di alam baka. Dan tepat di momen ini juga kita bisa melihat Brook yang mengendalikan jiwa mereka, seperti hanya kekuatan buah iblis Moria yang mampu mengendalikan zombie. Namun anehnya, saat Brook hendak mengendalikan monster mimpi buruk, ternyata monster mimpi buruk tersebut tidak bisa dikendalikan karena rupanya monster mimpi buruk yang telah diciptakan oleh Killingham ini tidak memiliki jiwa atau roh di dalamnya.
Sehingga yang bisa dikendalikan oleh Brook hanya 2 iblis raksasa. Namun monster mimpi buruk tersebut terlihat masih berhalusinasi akibat efek kekuatan awak kening buah iblis Yomi Yomi Nomi. Nah, setelah berhasil mengendalikan 2 iblis raksasa, kita pun bisa melihat Nami, Usopp, dan juga Brook yang berdiri di atas raksasa iblis tersebut dan pergi untuk mencari keberadaan anak-anak Elbaf. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke Pulau Hachinosu, tempat di mana kelompok bajak laut rambut merah dan kelompok bajak laut Kurohige sedang terlibat pertempuran. Yap, setelah Kurohige dan Vasco Suit melancarkan serangan secara bersamaan kepada kelompok bajak laut rambut merah agar Aokiji Kuzan bisa menganalisa kekuatan dan kemampuan apa saja yang dimiliki oleh anggota kelompok bajak laut rambut merah. Kali ini, sang mantan admiral tersebut menjelaskan kepada Kurohige bahwa anggota kelompok bajak laut rambut merah kebanyakan dari mereka adalah pengguna haki dan tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan buah iblis. Mereka juga menggunakan pedang dan pistol untuk melakukan serangan. Sehingga hal yang harus diwaspadai oleh kelompok bajak laut Kurohige saat ini adalah serangan haki tingkat tinggi mereka. Mendengar hal tersebut, Kurohige pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk tetap waspada pada serangan haki tingkat tinggi dari kelompok bajak laut rambut merah. Kurohige juga memerintahkan Dokyu untuk segera mengobati luka yang telah diterima oleh Alvaro Pizarro dan juga Sanjuan Wolf. Yap, seperti yang Mimin bahas sebelumnya. Setelah kedatangan kelompok bajak laut rambut merah ke Pulau Hachinosu, kedua karakter tersebut telah diperlihatkan berusaha menahan dan menyerang kelompok bajak laut rambut merah, di mana Alvaro Pizarro sendiri menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengendalikan Pulau Hachinosu dan menyerang kelompok bajak laut rambut merah. Sementara Sanjuan Wolf berubah menjadi ukuran raksasa dan menyerang kelompok bajak laut rambut merah. Namun sayangnya mereka berdua pun berhasil dihajar oleh kelompok bajak laut rambut merah. Bahkan sang kaisar lautan Akagami no Sen sendiri berhasil menebas tangan dari Alvaro Pizarro dengan kekuatan Bushoku Haki dan Hosoku Haki tingkat tinggi. Yang mana hal ini pun membuat tangan Alvaro Pizarro terpotong seketika. Sementara Sanjuan Wolf tampak tergeletak tidak berdaya setelah menerima serangan dari trio monster bajak laut rambut merah, yaitu Ben Beckman, Yasop, dan juga Lakiro. Nah, setelah Dokyu mendapatkan perintah dari Kurohige, kita pun bisa melihat keadaan di dalam ruangan tengkorak, tempat di mana Alvaro Pizarro dan Dokyu berada. Yap, dengan kekuatan buah iblis Siku Nomi tipe paramesia yang dimiliki oleh Dokyu, dia pun diperlihatkan sedang berusaha menyambung kembali tangan milik Alvaro Pizarro yang telah terputus. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Ternyata selain mampu mengubah gender targetnya, kekuatan buah iblis ini juga ternyata memiliki kekuatan penyembuhan yang cukup overpower. Yap, meskipun Dokyu ini adalah seorang dokter yang terlihat sakit-sakitan, namun kita tidak bisa meremehkan kekuatan buah iblisnya dalam hal medis. Setelah itu, cerita lalu beralih dan memperlihatkan kembali pertempuran yang terjadi di luar Pulau Hachinosu, di mana kali ini kita bisa melihat Aokiji Kuzan yang mencoba untuk bertarung kembali di garis paling depan setelah dirinya menganalisa kekuatan dari kelompok bajak laut rambut merah. Ya, sambil berlari ke arah kelompok bajak laut rambut merah, Kuzan lalu berteriak, "Sekarang!" Dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Kurohige yang menggunakan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi untuk menciptakan sebuah gelombang tsunami yang sangat besar yang mengarah ke Pulau Hachinosu. Sementara itu, kita juga bisa melihat Van Agur yang menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk berteleportasi ke arah Kuzan. Nah, menariknya saat Kuzan dan Van Agur berlari ke arah kelompok bajak laut rambut merah, Van Agur lalu menembakkan peluru dari pistolnya ke arah tsunami yang telah diciptakan oleh Kurohige. Di mana rupanya, Van Agur memang sengaja melakukan hal itu untuk menteleportasi Kuzan ke arah tsunami tersebut, di mana setelah Kuzan berada di atas gelombang tsunami tersebut, Kuzan lalu membekukan dan mengontrol gelombang tsunami tersebut untuk menciptakan ribuan panah es tajam yang akan dia tembakkan kepada kelompok bajak laut rambut merah. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kekuatan awakening dari buah iblis Yomi Yomi Nomi yang dimiliki oleh Brook, dan juga berbagai hal menarik pada pembahasan kali ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.